Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya mendownload software R dan RStudio dan bagaimana cara menginstalnya. Karena pada dasarnya software R dan RStudio ini kita install secara terpisah. Dimana kalau R itu adalah inti dari pemrogramannya, sedangkan RStudio itu adalah lebih ke tampilannya seperti itu. Nah, langkah yang sederhana di Google Anda bisa langsung tulis saja download RStudio. Kemudian di sini silahkan pilih download the RStudio. Kemudian diklik. Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Anda bisa drag ke bawah untuk mendownload R dan RStudio. Setelah kita ke bawah, nah di bagian sini sudah ada tampilan seperti ini. Kita diminta untuk mendownload R dan mendownload RStudio desktop gitu. Jadi langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah di nomor 1 ini silakan Anda klik dulu untuk install R. Maka dia akan masuk ke halaman baru. Nah, jadi untuk para peserta, Anda perlu perhatikan apakah laptop Anda itu OS-nya adalah Linux atau Mac atau Windows gitu, seperti itu. Jadi silahkan Anda nanti di sini memilih atau menyesuaikan sesuai dengan OS Anda. Kalau Linux silahkan di sini pilih Linux. Kalau misalnya yang pakai Mac silahkan di sini pilih Mac OS gitu. Mac OS X maksud saya. Kemudian kalau yang laptopnya Windows silahkan pilih yang download R for Windows. Misalnya di sini saya pilih download R for Windows. Kemudian saya klik yang ini nih, yang install R. Kemudian setelah itu saya pilih download yang ini, download R 4.0.3 for Windows gitu. Silahkan Anda klik. Jadi silahkan Anda klik ini, download R 4.0.3 for Windows. Silahkan diklik. Nah, ini sambil download, kita tunggu dulu. Jadi sebelum download dan menginstal R, Anda seharusnya tahu dulu apakah laptop Anda itu 32 bit atau 64 bit. Kalau 32 bit, nanti pada saat kita menginstal R, di situ ada pilihan apakah nanti laptop Anda itu 32 bit atau 64 bit gitu. Biasanya kalau di Windows muncul seperti itu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil mendownload software R itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita harus mendownload RStudio-nya. Jadi yang ini kan kita mendownload R-nya. Sekarang kita akan mendownload RStudio-nya. Seperti itu. Nah, jadi saya kembali ke halaman yang tadi. Nah, kita kembali ke halaman ini, kemudian kita akan mendownload RStudio desktop gitu, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya laptop Anda itu 64 bit, Anda bisa cari OS-OS misalnya Windows, Mac OS, Ubuntu, dan lain-lain yang bitnya itu adalah 64 di bagian sini nih. Jadi kalau misalnya OS Anda adalah Windows 64 bit, Anda tinggal klik yang ini. OS Anda adalah Mac OS, tinggal klik yang ini. Tapi kalau laptop Anda itu bitnya 32, maka di sini di bagian sini Anda bisa klik yang ini nih, older version of RStudio. Seperti itu. Jadi ini akan menampilkan OS-OS untuk yang 32 bit seperti itu. Nah, kita kembali ke halaman yang ini.
Ya, jadi kalau misalnya kalau di laptop saya Windows 64 bit, maka saya pilih yang ini nih. Saya klik. Nah, maka di sini akan langsung mendownload RStudio. Lagi terproses, dan di sini filenya cukup besar karena ukurannya sekitar 150 MB. Jadi upayakan internet Anda itu stabil seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah RStudio-nya sudah terdownload. Sekarang tinggal kita cari di file download kedua file tersebut, yakni software R dan RStudio. Nah, yang ini RStudio-nya dan yang ini untuk R-nya. Sekarang kita copy dulu, kemudian kita pindahkan ke folder baru gitu. Misalnya di sini saya buat nama folder R ya. Lalu saya pindahkan dua file ini. Kemudian karena di sini ada dua file, kita pilih dulu salah satunya yang mana yang akan kita install. Jadi yang kita install terlebih dahulu adalah software R. Untuk yang RStudio itu sendiri kita install belakangan gitu. Jadi yang kita install itu terlebih dahulu adalah software R-nya. Silahkan klik dua kali. Kemudian klik run. Kemudian pilih yes. Lalu klik OK. Lalu pilih next. Pilih next lagi. Nah, di sini yang saya katakan bahwa akan ada pilihan 32 byte dan 64 byte. Nah, di sini yang saya katakan akan ada pilihan 32 bit dan 64 bit. Kalau laptop Anda misalnya 32 bit, maka yang 64 bit dihilangkan centangnya. Tapi kalau laptop Anda 64 bit, maka sebaiknya 32 bit dihilangkan saja gitu. Karena kita hanya butuh salah satunya sebenarnya. Kemudian klik next. Lalu next lagi. Lalu next lagi. Kemudian di sini pilih create desktop shortcut. Ini dicentang. Kemudian klik next. Nah, ini lagi loading dulu. Kemudian klik finish. Nah, setelah itu silahkan Anda install RStudio-nya. Silahkan untuk yang RStudio klik dua kali. Kemudian pilih yes. Lalu klik next. Klik next lagi. Lalu pilih install. Kemudian silahkan ditunggu dulu. Kemudian klik finish. Nah, setelah itu silahkan Anda cari RStudio. Misalnya Anda klik RStudio. Nah, R. Yang ini nih udah muncul di sini. RStudio. Anda klik dua kali softwarenya. Klik yes aja. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya Anda sudah berhasil menginstal RStudio seperti itu. Nah, berikutnya, khusus untuk pelatihan visualisasi, kita butuh suatu package yang akan kita gunakan untuk membantu kita dalam melakukan visualisasi di RStudio. Package tersebut kita sebut dengan ggplot2. Nah, di bagian sini saya perbesar dulu biar lebih mudah dilihat. Nah, di bagian sini ada yang namanya package. Nah, kemudian
Setelah itu, setelah Anda klik package, pilih install. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu ketik ggplot2. Maaf, kecil ya, ggplot2. Nah, di sini kan sudah muncul nih, ggplot2. Silahkan Anda klik yang ini. Kemudian, upayakan internet Anda itu aktif ketika ingin menginstal package. Lalu klik install. Nah, ini lagi berproses. Ditunggu dulu. Kalau misalnya belum kalau misalnya masih muncul tanda merah di sini berarti masih berproses gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Untuk membuktikan itu, di bagian sini kita klik library dalam kurung ggplot2. Nah, ini kan sudah ini, diklik aja, kemudian Anda tinggal Ctrl Enter. Nah, kalau tidak error di sini berarti package yang kita install itu berhasil, seperti itu. Jadi cara mendownload RStudio dan R sudah kita tadi praktekkan, dan cara installnya sudah juga. Nanti Anda tinggal menyesuaikan dengan sistem operasi atau OS Anda masing-masing di laptop Anda. Dan untuk ggplot2 sudah saya peragakan juga. Kemudian di sini kalau misalnya Anda tidak ingin repot mencari RStudio-nya, Anda tinggal klik kanan logo yang di sini, kemudian klik pintu taskbar. Oke, jadi ketika kita tutup RStudio-nya, maka logonya tetap akan ada di sini ya. Oke, baik, terima kasih.